Halo semuanya, perkenalkan nama saya Omekan Organis Nabut, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang cerita pendek atau yang sering dikenal dengan sebutan cerpen. Oke teman-teman, jadi semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Jadi dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang cerpen. Nah, hal pertama yang perlu kita bahas atau yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ialah pengertian cerpen. Apa sih cerpen itu? Jadi cerpen atau cerita pendek adalah salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik. Nah, sementara itu, fiksi sendiri memiliki pengertian berupa tulisan yang prasa tentang peristiwa dan karakter yang dibayangkan tidak nyata. Berbeda dengan novel ataupun novelet. Cerpen juga memiliki sesuatu yang pendek dari segi isinya. Itu menyangkut pengertian cerpen. Nah, selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri cerpen. Jadi cerpen itu memiliki 5 ciri. Ciri yang pertama itu cerpen terdiri dari 1.600 sampai 10.000 kata. Sehingga untuk membaca cerpen itu hanya membutuhkan waktu 10 sampai 30 menit saja. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, cerpen biasanya berfokus pada satu subjek atau tema. Ciri yang ketiga, cerpen itu biasanya berlangsung dalam satu latar. Ciri yang keempat, cerpen itu biasanya berfokus hanya pada satu atau beberapa karakter, sehingga karakter bersifat datar atau watak yang dimiliki tidak berubah secara langsung. Dan tapi ciri yang terakhir ialah diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari cerpen. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur cerpen. Jadi cerpen itu memiliki 6 struktur. Struktur yang pertama bersifat abstrak, yang kedua itu orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, yang keenam koda. Jadi kita akan membahas secara satu persatu. Yang pertama, abstrak. Nah, abstrak adalah gambaran umum secara keseluruhan mengenai berbagai situasi atau peristiwa dan bermacam unsur lain dalam cerita tersebut. Dalam tahap ini, ide kasar penulis biasanya itu dimunculkan, namun belum ada awal yang benar-benar konkret. Itu abstrak. Sedangkan orientasi. Nah, orientasi atau bagian ini nih, dia memperkenalkan setting atau latar cerita baik dalam segi waktu, tempat maupun peristiwa. Jadi orientasi juga dapat dinilai memperkenalkan tokoh, menata berbagai adegan, dan juga bisa menjelaskan hubungan antar tokoh. Nah, sekarang yang ketiga komplikasi atau komplikasi merupakan bagian di mana berbagai konflik mulai muncul. Konflik juga dapat berupa masalah, pertentangan, atau kesukaran-kesukaran bagi tokoh utama mulai diperlihatkan. Nah, bagian ini menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Itu tentang komplikasi. Nah, yang keempat, evaluasi. Evaluasi ini adalah tahap ketika konflik bisa diselesaikan atau justru benar-benar berhasil menghentikan keinginan atau tujuan tokoh utama. Nah, sedangkan resolusi ini bagian yang berisi penjelasan maupun penilaian akhir. Nah, cerita ini mengenai sikap ataupun berbagai nasib yang dialami oleh tokoh setelah mengalami peristiwa puncak sebelumnya. Di bagian ini adalah akhir dari konflik atau penyelesaiannya secara utuh. Pada bagian ini juga
sering dilakukan pernyataan terhadap kondisi akhir yang dialami oleh tokoh protagonis atau tokoh utama. Nah, yang terakhir itu coda. Coda itu merupakan bagian penutup atau akhir dari keseluruhan isi cerita. Jadi coda ini dapat berisi kesimpulan dari seluruh cerita seperti interpretasi dari penulis mengenai kisah yang disampaikan. Jadi di dalam cerpen tidak semua cerita itu memiliki coda. Terutama karya-karya sastra sering yang bersifat tidak ingin menggurui dan ingin pembaca yang menyimpulkan sendiri. Nah, berbagai pesan dari amanat yang terdiri dalam sebuah karya. Nah, itulah teman-teman pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya telah menonton video kali ini, dan jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.